Baik, kita mulai saja. Saya kira belum ada orang di rumah. Maafkan diriku, Bapak Ibu. Oke, baik kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Teman-teman yang kami banggakan, masih suasana Idul Fitri. Karena saya pernah bikin kesalahan, saya mohon maaf lahir batin. Ada kemarin miskomunikasi ya. Pak Agung ya, maafkan diriku. Saya Aman sudah Ibu, aman, janji, saya aman. tunggu-tunggu Pak Agung mana ini kabar. Maafkan diriku karena apa namanya tidak konsisten. Saya lambat lihat HP. Makanya saya kasih nomor yang satu Pak Agung biar enak komunikasinya. Biasa kalau nomor yang satu itu Pak Agung jarang saya pakai no, anunya. Saya buka-buka handphonenya. Jadi minta maaf sekali lagi. Oke, baik adik-adik yang kami banggakan. Sekali lagi pertemuan kita kedua ini insya Allah 135 menit kita manfaatkan untuk penguatan daripada agenda satu. Nah, kenapa agenda satu ini lebih ke penguatan? Karena memang ini modal kita untuk melanjutkan persiapan nanti sampai di agenda 4 Bapak Ibu. Jadi mulai kita mulai dari tugas-tugas yang teman-teman diberikan oleh coach itu mulai dari tugas agenda satu, 2 dan 3 itu diusahakan semua apa namanya ikuti prosesnya karena teman-teman mengikuti prosesnya saya yakin begitu masuk di agenda 4 nanti kita tidak akan tidak perlu mengulang kembali apa namanya persiapan rancangan karena saya yakin dengan agenda satu, 2 dan 3 dengan selesainya materi nanti itu akan berakhir sendiri dengan tersaji semua rancangan aktualisasinya baik dari penyusunan penggunaan alat analisis sampai dengan apa namanya menemukan penerapan nilai berakhlaknya di dalamnya bahkan penguatan daripada peran dan kedudukan ASN itu insya Allah kalau mengikuti proses tugas-tugas yang teman-teman buat itu saya yakin di agenda 4 nanti ketemu dengan coachnya itu tidak sulit lagi dan Alhamdulillah kebetulan teman-teman ini kelompok satu itu adalah coachnya saya jadi saya tidak perlu lagi apa namanya membedah secara apa namanya secara tuntas terkait daripada agenda satu. Yang jelas kita selesaikan di agenda satu. Kalaupun nantinya teman-teman di agenda satu ini belum sempat karena kita cuma 135 menit, saya yakin itu untuk mengevaluasi dengan jumlah peserta 114 orang ini saya yakin tidak tercukupi ya. Walaupun kita maksimalkan waktu itu pasti tidak cukup. Nah, olehnya itu adik-adik nanti insya Allah apakah nanti besok itu kita bisa karena besok saya punya waktu sih ya. Saya punya waktu besok itu karena seminar rancangan besok untuk angkatan 10 kalau tidak salah itu saya punya waktu tersisa bisa kita manfaatkan itu untuk pembimbingan atau bukan pembimbingan ya persiapan untuk apa ya memanfaatkan waktu untuk agenda satunya karena kalau agenda satu 135 menit ini tidak cukup untuk menyelesaikan saya mau semua peserta yang ada di kelompok satu ini sudah bisa dilihat daripada isu-isu yang Anda angkat dengan penggunaan alat analisisnya itu sudah selesai sebelum masuk di agenda 2. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita langsung saja penguatan daripada tugas-tugas yang kemarin saya berikan. Saya persilahkan teman-teman pemaparan tugas individunya yang kemarin penggunaan alat analisis dan langsung saja tugas individu 2 ya. Itu tugas individu 2 yang identifikasi isu berdasarkan dengan berdasarkan dengan jabatan fungsionalnya. Saya persilahkan dulu. Ibu atau Pak Agung, silakan Pak Ketua dulu. Silakan Pak Agung. Siap Ibu, siap.
Ini sini Bu, sudah terlihat slide-nya? Sudah deh, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini Waalaikumsalam. saya akan memaparkan tugas tugas agenda satu tentang analisis isu. Jadi di sini yang kita ambil, yang saya ambil sesuai dengan jabatan saya di rumah sakit eh, tentang kesehatan rumah sakit, di mana yang saya angkat di sini nanti adalah komplikasi diabetes mellitus. Seperti kita tahu, rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas pada masyarakat. Tidak hanya ditentukan oleh kompetensi tenaga kesehatan, tetapi juga oleh sistem pelayanan yang efektif, keselamatan pasien, serta pengelolaan penyakit secara komprehensif. Dalam praktik pelayanan kesehatan di rumah sakit, masih ada beberapa masalah yang mempengaruhi kualitas dalam pelayanan. Jadi ada beberapa isu kesehatan yang saya angkat uh, di rumah sakit. Memang yang sering sering sekali menjadi masalah. Pertama, penggunaan antibiotik tidak rasional, waktu tunggu yang lama, kepatuhan hand hygiene atau ini kepatuhan cuci tangan, waktu tunggu pasien, edukasi pasien saat pulang belum optimal, sama diabetes mellitus menjadi masalah kronis dengan komplikasi yang masih cukup tinggi. Jadi Oke. dari beberapa hal tersebut ada 5 isu kesehatan yang saya angkat. Penggunaan antibiotik yang tidak rasional, waktu tunggu pasien yang lama, terutama di rawat jalan, kepatuhan cuci tangan yang rendah, ini kepada keluarga maupun tenaga kesehatan, edukasi saat pasien pulang yang kurang, sama komplikasi pada pasien diabetes. Nah, dari kelima isu tersebut, di sini saya eh, saya nilai berdasarkan metode APKL. Jadi kalau kita tahu, kita sudah pelajari bersama, APKL itu hanya itu isu yang benar-benar terjadi, aktual, isu yang benar-benar terjadi dan sedang menjadi perhatian. P-nya itu problematik, tingkat dampak atau masalah yang ditimbulkan. Ke K-nya itu kehalayakan, banyak pihak atau masyarakat yang terdampak, sama kemungkinan isu dapat, L-nya itu kemungkinan isu dapat diselesaikan oleh organisasi. Di sini langsung saja saya jelaskan kenapa kenapa komplikasi pada DM itu menjadi poin tertinggi. Jadi kalau dilihat bahwa orang dengan DM ini lumayan cukup banyak, bukan lumayan cukup banyak sih. Rata-rata masyarakat belum mengerti dengan penyakit gula ini. Jadi komplikasi yang terjadi lumayan cukup tinggi, mulai dari komplikasi kerusakan saraf sampai yang paling berat kerusakan ginjal. Jadi kalau mau dibilang isunya benar-benar terjadi, benar-benar terjadi. Makanya di sini saya kasih poinnya 5. Kemudian problematika, dampak yang ditimbulkan. Kalau dilihat dampak yang ditimbulkan ini cukup besar. Bahkan kalau menurut saya pribadi sangat besar karena melihat komplikasi DM ini sangat luas, mulai dari jantung, otak, bisa bikin stroke dan lain-lain, serta bisa bikin kecacatan. Hasil akhir dari komplikasi DM yang tidak uh, terkontrol itu bisa bikin gagal ginjal, penyakit stroke sama penyakit jantung. Jadi kalau mau dibilang problematikanya di sini saya kasih di poin 5. Kemudian L layak layak di sini sorry, K-nya kehalayakan, banyak pihak atau masyarakat yang terdampak. Kalau mau dibilang orang dengan DM itu kalau dia sampai gulanya tidak terkontrol, komplikasi sudah terjadi, pasti uh, masyarakat sekitar pasti akan terdampak, mulai dari itu keluarga maupun tetangga dan lain-lain. Kemudian L-nya, apakah masalah ini layak untuk ditangani melalui proses melalui peningkatan eh, apakah layak untuk diselesaikan, bisa diselesaikan? Tentu saja bisa. Ya, terutama kembali lagi tentang edukasi. Seberapa parah sebenarnya komplikasi pada penderita gula ini. Seperti itu. Ini analisis fishbone-nya. Jadi dari tadi saya sudah tidak pakai USG karena dilihat yang ini poin yang paling tinggi adalah
komplikasi pada DM. Jadi di sini langsung saja Oke. kita analisis penyebab berdasarkan fishbone. Jadi ada 6M: main, method, machine, measurement, material, dan mother nature. Kalau dari ini langsung saya bikin tabelnya saja Ibu supaya gampang kita Yes. lihat. Nah, dari sini mainnya di sini ya bisa ditahu edukasi tenaga pasien yang belum optimal. Jadi di luar dari dokter, perawat-perawat bukan merendahkan tenaga perawat, tidak, cuman dari perawat uh, ada beberapa yang masih belum mengerti seberapa parah sebenarnya ini DM, karena kalau mau dilihat bahkan ada beberapa perawat di rumah sakit, terutama Utapura, yang sudah menimbulkan komplikasi dari penyakit gula ini. Seperti itu. Ah, Kemudian kepatuhan pasien. Jadi kepatuhan pasien untuk konsumsi obatnya jadi belum belum apa namanya belum teratur. Jadi masih rendah. Kurangnya pemahaman pasien juga. Jadi kalau pasien kurang paham, yang cuma didengar orang-orang di sekitar, dia bilang, oh orang ini bilang tidak usah minum obat gula, pasti komplikasi akan tinggi. Seperti itu. Kemudian metode. Dari metode, screening komplikasi DM belum dilakukan secara terstruktur. Program manajemen penyakit kronis belum berjalan optimal. Ah, ini kalau program manajemen biasanya berhubungan dengan di rumah sakit, pemegang programnya. Atau di puskesmas, pemegang Iya. program DM. Edukasi pasien belum terstandarisasi. Materialnya alat pemeriksaan gula darah. Jadi kalau di rumah sakit, alat pemeriksaan gula darah sebenarnya sudah ada, tapi di laboratorium terkadang kita butuh juga alat pemeriksaan gula darah di IGD sama di ruang rawat inap itu masih kurang. Sticknya terbatas seperti itu. Kemudian fasilitas pemeriksaan komplikasi belum optimal. Jadi untuk penilaian-penilaian untuk fasilitas mencari tahu dia punya komplikasi lanjut itu uh, belum dilakukan secara optimal. Kemudian ini measurement ini monitoringnya. Jadi media edukasi di rumah sakit terhadap diabetes ini masih kurang. Terutama leaflet maupun di perawat inap maupun perawat jalan ini masih kurang juga leaflet-leaflet untuk paduan diabetes. Seperti itu. Jadi kalau mau dibilang media edukasi yang dilakukan hanya berupa bukan media sih, hanya berupa interaksi antara dokter dan pasien. Kemudian mesin evaluasi kontrol gula darah tidak dilakukan secara rutin. Jadi eh, kalau dirawat inap pasien masuk dengan riwayat gula, kemudian gulanya gulanya dalam keadaan normal, tidak dilakukan pemeriksaan. Jadi terkadang juga pasien juga tidak mengatakan, jadi ada loss of control seperti itu. Kemudian mother nature ini lingkungan. Jadi dampak lingkungan dari pasiennya, pola makan yang tidak sehat, makan junk food, minum-minum manis, kurangnya aktivitas, sama dukungan keluarga terhadap pasien yang masih kurang. Nah, dari beberapa masalah yang tadi, sebenarnya ini saya rangkumkan dari penyebab-penyebab utamanya. Mulai dari yang pertama, kurangnya edukasi pasien. Tentu saja ide gagasan yang akan saya usulkan itu membuat program edukasi rutin. Jadi setiap pasien dengan DM diedukasi. Jadi ada leaflet yang insya Allah nanti kalau memang ini bisa diangkat akan dibuatkan. Jadi ditaruh di ruang rawat inap maupun ruang rawat jalan di poli perawatan penyakit dalam. Kemudian kebutuhan pasien ini membuat kontrol DM atau kartu monitoring gula darah. Sebenarnya ini walaupun kita tidak pakai kartu kontrol di rumah sakit sudah ada sebenarnya kontrol rutin terhadap uh, pasien yang tertuang dalam riwayat pasien. Jadi CPPT istilahnya, catatan pasien. Monitoring pasien belum optimal. Nah, ini kalau untuk di rumah sakit sebenarnya jadwal kontrol untuk pasiennya. Kalau di rumah sakit sendiri, pasien dengan insulin, mereka sudah mengerti. Tapi pasien yang baru awal penggunaan insulin yang masih susah untuk dimonitoring terhadap ini. Screening komplikasi belum rutin. Jadi, kalau masalah screening, tentu saja ini nanti bisa mengadakan screening komplikasi DM secara berkala. Jadi, untuk pasien-pasien yang DM, mulai dari awal pengobatan, baru pertama DM sama yang sudah DM,
akan sering dilakukan screening apakah terjadi peningkatan terhadap komplikasinya sudah mulai bernambah atau tidak seperti itu. Nah, dari semuanya itu sebenarnya yang paling penting di sini adalah edukasi, membuat leaflet, poster, sama mungkin nanti ada video edukasi. Dan terakhir, sebenarnya edukasi juga kepada keluarga pasien dan mengadakan untuk apa dukungan pasien ini. Sebenarnya kalau yang poin keenam ini lebih ke puskesmas kalau bisa untuk apa follow up lebih lanjut. Jadi ada kelas edukasi karena kalau mau dibilang lebih sering sebenarnya pasien-pasien gula itu berada di puskesmas seperti itu. Kesimpulan, jadi yang pertama komplikasi DM dapat dipengaruhi oleh faktor pasien, tenaga kesehatan, sistem dan lingkungan seperti penjelasan saya tadi. Kemudian edukasi pasien dan monitoring yang masih belum optimal sehingga komplikasi terhadap DM ini masih cukup tinggi. Kemudian diperlukan program edukasi DM terstruktur. Dan yang terakhir, screening komplikasi dan monitoring rutin perlu ditingkatkan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Dokter Agung. Ya, jadi memang karena Pak Dokter ini kan di rumah sakit Anu Tapura ya Pak ya. Jadi ruang Siap, lingkup Ibu ya. di ruang lingkupnya di situ. Jadi ini menarik dari isunya ada 6 isu yang diangkat dengan menggunakan alat analisis APKL. Yang perlu ditambahkan ini nanti itu Pak Agung adalah narasinya. Ya, yang tadi sempat disampaikan fakta dan data di lapangan, karena di sini adalah tingginya kejadian komplikasi pada pasien diabetes meletus, berarti harus kita lihat kalau tingginya kita lihat seberapa tinggi sih ya kan? Oh Ya, iya, siap-siap. diperhatikan. Jadi itu harus dinarasikan nanti dok terkait daripada apa namanya isu yang diangkat dinarasikan, tolong dinarasikan supaya penguatannya nanti bisa diukur. Oh berarti betul-betul apa yang apa namanya fakta dan datanya menguatkan bahwa itu yang menjadi latar belakang daripada isu yang diangkat. Itu yang kedua. Yang pertama. Yang kedua penggunaan alat analisis itu oke sampai dengan fishbone-nya. Namun pertanyaan kedua yang ingin saya sampaikan, apakah kegiatan yang dibuat tadi ada 6 poin tadi kalau tidak salah, kemudian diperjelas di kesimpulan menjadi 4 kegiatan kalau tidak salah, Dok? Iya, iya Bu. Gitu. Tadi ada ide gagasan 6 poin. Ya. Di sini kesimpulan secara keseluruhan sih ini Bu. Ah, ah. Jadi sebenarnya yang uh, diusulkan untuk ide gagasan pemecahan masalahnya sebenarnya ini ada Hmm, 3 poin. Edukasi pasien, 3 poin. iya, edukasi pasien, Hmm, kemudian eh edukasi pasien, jadwal kemudian, kontrol, sama ini tadi screening. Sorry, 4. Ide ini saya ya, tidak sempat tambahkan Ibu. Edukasi pasien dan keluarga, screening dan eh kontrol, kontrol penyakit gulanya. iya, kartu kontor. Iya, edukasinya itu yang dimaksud edukasi kepada pasien dan keluarga, Ibu. Oke, Seperti baik. itu. Jadi pertanyaan saya, apakah ini kan ada tadi kayaknya kalau tidak salah program edukasi ya yang mau dibuat ya dok. Kira-kira nanti kegiatan ini yang 4 ini bisa enggak selesai 1 bulan dok? Ini kalau mau dibilang selesai atau tidaknya, insya Allah selesai Bu. Cuman mungkin nanti ada beberapa hal yang mau didiskusikan ke dokter Pasita juga karena kalau mau dibilang in pasien dengan DM dengan komplikasi ini eh, istilahnya kayak apa ya? Tidak ada putusnya. Jadi Iya berlangsung benar. terus. Ya, jadi mau dibilang mau sampai akhir pun, mau sampai selesai latsar pun, tetap Bet- akan terjadi itu namanya edukasi, Bu. Jadi yang masih kalau Ibu tanya seperti itu, mungkin nanti mm, saya diskusi ke Ibu, saya diskusi juga ke mm, ke Dokter Masita sebagai mentor. Kira-kira Oke. sampai kapan itu? Kalau Ibu pertanyaan Ibu sampai kapan?
dia punya program tercapai. Nah, itu yang harus diskusikan. Kira-kira ada Oke, tolak ukurnya tidak bisa mengukur baik. sampai kapan selesainya seperti Eh, itu. Itu yang masih Betul, Dok. Artinya gini, karena ini kan rancangan aktualisasi. Ya, pertanyaan saya, apakah ini yang menjadi yang ingin di apa namanya disusun sebagai rancangan aktualisasi 1 bulan ke depan, kan gitu? Kalau ya. itu berarti kita harus sudah fokus sekarang. Nah, Oh eh, begitu. jadi kita harus fokus karena kita dikasih waktu 1 bulan nanti, Dok, menyelesaikan program yang 4 tadi ini Ya. harus terselesaikan. Tetapi kita tidak bisa mengukur bahwa oh ini terselesai bisa terputus nak mata rantai daripada komplikasi tingginya komplikasi ini. Pasti tidak, tapi mengurangi paling tidak dengan program yang kita buat ini bisa mengurangi daripada karena yang bisa dilihat tingginya itu adalah berapa sih pasien yang datang di rumah sakit selama ini. Kita ukur dari misalnya berapa bulan. Apakah dari bulan tahun 2024 kemudian bla 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 itu bisa diukur peningkatannya sehingga kita bisa mengatakan itu tingginya, ya kan? Tapi kalau tidak ada fakta seperti itu, berarti kita tidak bisa mengatakan tinggi gitu, Dok. Kemudian untuk mengukur apa dengan program yang kita lihat ini dari 4 kegiatan ini, dari 1 bulan ini ternyata pengunjung pasien yang pengunjung pasien itu yang menurun. Artinya sudah ada perubahan. Olehnya itu saya setuju tadi bahwa yang perlu diedukasi itu adalah tolak ukurnya adalah puskesmas. Karena itu menjadi wilayah perpanjangan tangannya rumah sakit di puskesmas yang ada khususnya di Kota Palu gitu kan. Ya. Sehingga itu yang harus diberikan edukasi kalau tidak salah apa tadi ada programnya Pak Dokter tadi kegiatan itu yang melakukan edukasi kepada puskesmas terkait apa namanya itu penanganan DM yang ada Ini tadi apa screening yang screening awalnya screening. ya. Ah, ah. Jadi screening itu bagaimana kita berkolaborasi, dokter nanti melakukan kolaborasi dengan puskesmas yang ada di Kota Palu supaya bisa diukur bahwa apa yang tadinya tinggi bisa menurun dari 1 bulan saja, Dok. Itu saja yang apa namanya menjadi tolak ukur. Karena kalau memutus mata rantai ini tidak mudah, tidak semudah kita bayangkan. Tetapi paling tidak angka yang tadinya 10 menjadi 4 itu kan sudah mulai menurun itu sudah bisa diukur bahwa dia dengan program yang kita buat dengan kegiatan-kegiatan misalnya melakukan edukasi pasien kemudian melakukan jadwal kontrol kontrol apa penyakit apa namanya tidak DM-nya kemudian melakukan screening kolaborasi sih bukan screening di sini apa kolaborasi melakukan screening kolaborasi dengan puskesmas. Nanti kita tunjuk, tidak mungkin puskesmas semua yang ada di Kota Palu, paling tidak dilihat daripada di wilayah mana yang tinggi penderita apa DM-nya, ya, Siap, diabetes. siap. Apakah puskesmas apa yang di Birobuli atau apa? Cukup 2 3 puskesmas yang diambil sebagai pilot project untuk melakukan kolaborasi screening ini. Kemudian jadwal kartu kontrol juga harusnya semua program yang dibuat ini kita harus kolaborasi dengan puskesmas supaya Pak Agung tinggal menerima laporannya. Karena betul yang dikatakan bahwa yang menjadi ujung tombak pemeriksaan lebih dini ini adalah puskesmas. Jadi bagaimana Pak Agung menyusun suatu apa namanya rencana kegiatan yang nantinya akan apa dieksekusi di puskesmas. Oh Eh, begitu. Kalau saya Iya, sih siap. menurut saya karena kalau kalau mau menunggu di rumah sakit itu nanti dia punya betul-betul sudah fatal, sudah hitam, baru berurusan dengan rumah sakit biasanya. Kan gitu ya. Supaya Sedikit ini Bu, KB. Sebenarnya begini, kalau kan ini kan di sini yang dibicarakan tentang komplikasi. ya, Eh, Sebenarnya yang kalau kita mau berbicara dengan kerjasama dengan puskesmas, yang bisa dilakukan puskesmas adalah screening awal. Jadi Heeh. tanda-tanda bahwa kalau sudah ada komplikasi, mulai Mm-mm. tanda-tanda komplikasi dari penyakit gula Mm. itu bisa langsung dikomunikasikan ke rumah sakit karena kalau pengobatan terhadap komplikasinya di rumah Mm. sakit yang dilakukannya di rumah sakit seperti Iya, kayak kerusakan saraf di tangan dan di kaki neuropati istilahnya kram-kram iya, tangan kaki kebas-kebas nah itu iya, yang paling sering sama uh, rata-rata sih orang dengan DM kalau sudah lumayan cukup lama sudah ke jantung dan ke ginjal
Seperti itu. Oke, Nah, oke. itu yang kalau kita bekerja sama mungkin Ibu lebih ke situ. Untuk screeningnya, screening awalnya seperti itu. Nggak apa- ya, nggak apa-apa. Nanti Pak Dokter yang mendesain kira-kira apa yang menjadi itu karena Pak Dokter kan paham betul apa yang apa namanya yang harus dilakukan. Olehnya itu kegiatan yang empat tadi itu Dok, bisa nggak dibuatkan kegiatan yang bisa diukur? Eh, Kalau dari edukasi, mungkin dari kalau di rumah sakit bisa diukur dengan ini Bu, apa kuesioner. Jadi sebelum ada dilakukan kuesioner, pembagian kuesioner kepada pasien yang penderita DM yang baru Hmm? maupun yang sudah lama, Hmm? uh, diberikan edukasi terlebih dahulu, Ibu, seperti itu. Oke, Uh, tidak ada masalah. Ah, Kuesionernya juga bisa dipakai di puskesmas. Kalau oke, sebagai menjadi tolak ukur dan data bahwa pasien ini mengerti dengan penyakitnya seperti itu. oke, Itu baik. salah satu tolak Berarti ukur. Uh, berarti itu harus dibuatkan berbentuk kegiatan itu, Dok. Jadi kan ini Edukasinya. empat kegiatan ini harus. Uh, Iya, edukasinya salah satu di tahapan kan gini dok. Misalnya melakukan edukasi pasien itu merupakan satu kegiatan. Nanti dibuatkan ya, langkah-langkah apa yang harus dia lakukan, tahapannya. Tahapan karena masuk di agenda 2 itu yang sampai ke tahapan. Besok masuk ke agenda 2 yang dibahas itu lebih ke tahapan. Sekarang kita mencoba melakukan edukasi pasien. Pasien itu berarti kita harus membuat dua tolak ukur. Yang pertama ke pasiennya, yang kuesionernya, apakah kuesionernya dengan untuk pasiennya itu sendiri, dengan pasien kepada keluarga itu sendiri, keluarga ya, pasien. Jadi itu dibuatkan, jadi di edukasi itu buatkan tahapan langkah-langkah apa yang harus diselesaikan untuk untuk mengukur bahwa kegiatan edukasi itu bisa terlaksana. Seperti itu. Oke, nah itu jadi silakan setiap kegiatan yang dibuat ini ada empat kegiatan edukasi, kemudian membuat jadwal kontrol, kemudian screening dan kartu apa tadi ini itu screening. dibuatkan tahapan-tahapannya paling sedikit tiga tahapan di setiap kegiatan. Siap, Ibu. Oke, baik. Jadi untuk tugas individu untuk agenda satu itu berakhir di kegiatan dengan tahapan. Walaupun nanti di tahapan itu karena masuk di agenda 2 tahapan itu akan dikuatkan dengan nilai berakhlak. Jadi tidak lagi mengulas di tahapan di agenda 2 itu tahapannya seperti apa. Tetapi kita habiskan di agenda satu itu sampai dengan tadi itu kan sampai di di penyebab kemudian ide gagasan. Nah, ide gagasan itu dibuatkan kegiatan tadi, Dok. Tadi itu sudah dibuatkan kegiatan dari 6 menjadi 4. Dari 4 ini dibuatkan apa? Kita fokus di 4 kegiatan ini intinya baru harus terselesaikan 1 bulan. Nah, kalau 1 bulan bisa terselesaikan baru kita buatkan tahapan-tahapan kegiatan. Oke. Jadi diusahakan jangan sampai membuat kegiatan yang kemungkinan itu tidak bisa terselesaikan dalam 1 bulan. Itu yang menjadi poin penting karena yang diukur nanti pelaksanaan aktualisasi itu adalah capaian aktualisasinya. Oke? Baik, Siap, terima Ibu. Siap. kasih Dokter Agung sudah memaparkan dan mudah-mudahan ini akan diperbaiki. Ada perbaikan tadi adalah narasikan isunya yang biasa disebut dengan kondisi saat ini, ya. Kondisi itu yang dikuatkan dengan fakta dan data. Kemudian yang kedua dibuatkan setiap kegiatan dibuatkan tahapan yang paling tidak 3 tahapan dalam satu kegiatan. Cukup itu untuk apa namanya penyempurnaan daripada tugas individu Pak Agung. Ya, oke, terima kasih Pak Agung. Dilanjutkan dengan teman yang lain. Saya persilahkan random saja yang mau paparan silahkan. Ayo dong, ayo dong. Tidak ada yang mau. Kenapa tidak ada yang mau? Saya langsung tunjuk saja. Silakan Ibu Erisa, Pak Angelita. Ya, Bu.
Yang lain siap-siap ya, biar tidak boros waktu kita. Mohon maaf Ibu, komputer saya agak nge-lag sedikit Ibu, jadi Oke, baik. Saya cari orang yang lain ya, Bu Frisa ya. Oke, saya ke Ibu Safika saja, Ibu Dokter. Silakan, Bu Dokter. ya baik Ibu, saya izin share screen-nya. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, di wabarakatuh. sini saya akan memaparkan mengenai identifikasi isu di Rumah Sakit Umum Anutapura Palu. Identifikasi isu yang saya angkat ada 3 isu. Yang pertama, belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di ruang rawat inap. Kemudian yang kedua, belum optimalnya ketersediaan alat medis penunjang tindakan di ruang rawat inap. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya edukasi kepada pasien rawat inap mengenai pentingnya kontrol ulang setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian isu yang pertama ini belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di rawat inap, eh, di mana rumah sakit memiliki risiko tinggi terjadinya healthcare associated infection atau infeksi terkait pelayanan kesehatan. HIS ini dapat meningkatkan morbiditas, mortalitas lama rawat dan biaya pelayanan. Hand hygiene merupakan cara sederhana dan efektif untuk mencegah infeksi. Hal ini tidak hanya dilakukan tenaga kesehatan, tetapi juga keluarga pasien. Kepatuhan dan hygiene keluarga pasien di ruang rawat inap masih belum optimal sampai saat ini. Oleh karena itu, eh, perlu upaya peningkatan kepatuhan hygiene untuk mencegah HIS dan meningkatkan keselamatan pasien. Untuk isu kedua, belum optimalnya ketersediaan alat medis penunjang tindakan di ruang rawat inap, di mana pelayanan pasien di ruang rawat inap memerlukan sarana dan prasarana yang memadai, termasuk ketersediaan alat medis seperti monitor pasien dan suction untuk mendukung pemantauan kondisi dan tindakan medis. Namun dalam prakteknya masih ditemukan keterbatasan jumlah alat medis sehingga tidak selalu sebanding dengan jumlah pasien yang membutuhkan pemantauan atau tindakan. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan pemantauan dan penanganan pasien serta berpotensi mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, ketersediaan alat medis yang memadai sangat penting untuk mendukung pelayanan yang optimal dan menjaga keselamatan pasien di ruang rawat inap. Yang ketiga, belum optimalnya edukasi kepada pasien rawat inap mengenai pentingnya kontrol ulang setelah pulang dari rumah sakit. Kontrol ulang setelah pasien pulang dari rumah sakit merupakan bagian penting dalam pemantauan kondisi kesehatan, evaluasi terapi, dan pencegahan komplikasi. Namun dalam prakteknya, edukasi mengenai pentingnya kontrol ulang kepada pasien masih belum optimal, sehingga kepada sebagian pasien tidak melakukan kontrol sesuai jadwal yang dianjurkan. Kondisi ini dapat menyebabkan kondisi pasien yang tidak terpantau dengan baik dan meningkatkan resiko kekambuhan atau komplikasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi kepada pasien mengenai pentingnya kontrol ulang setelah pulang dari rumah sakit. Kemudian dari tiga isu itu, eh, di saya menggunakan analisis APKL, di mana yang pertama, belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di ruang rawat inap. Itu saya berikan nilai 5, eh, karena sampai saat ini masih banyak keluarga pasien yang keluar masuk ruangan rawat inap itu yang menyentuh pasien tanpa mencuci tangan. Kemudian juga yang kedua, belum optimalnya ketersediaan alat medis penunjang eh, tindakan di ruang rawat inap, dan yang ketiga, belum optimalnya edukasi
kepada pasien rawat inap mengenai pentingnya kontrol ulang setelah pulang dari rumah sakit. Berdasarkan hasil APKL ini, isu yang memperoleh nilai tertinggi adalah belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di ruang rawat inap. Kemudian ini analisis penyebab masalah fishbone di mana yang menjadi permasalahannya adalah belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di ruang rawat inap. Untuk mainnya itu kurangnya kesadaran keluarga pasien, kemudian yang kedua kurangnya pengetahuan tentang HAIS atau infeksi terkait pelayanan kesehatan, kemudian yang ketiga tidak terbiasa melakukan hand hygiene. Untuk metodenya ada edukasi hand hygiene belum rutin, kemudian sosialisasi pencegahan infeksi belum optimal dan kurangnya pengingat visual atau poster yang terpampang di ruang rawat inap. Kemudian untuk material ada poster edukasi yang terbatas dan hand sanitizer yang terbatas. Kemudian untuk vaksinnya jumlah hand sanitizer-nya terbatas, tempat sabun cairnya tidak tersedia atau sering kosong. Kemudian untuk measurement-nya, monitoring kepatuhan belum rutin, tidak ada indikator kepatuhan hand hygiene bagi keluarga pasien, dan yang terakhir untuk environment-nya banyaknya pengunjung pasien, morbiditas keluarga pasien tinggi, dan lingkungan ruang rawat sangat padat. Kemudian dari penentuan gagasan tadi ada 5. Yang pertama melakukan edukasi hand hygiene kepada keluarga pasien. Yang kedua menyediakan media edukasi hand hygiene. Kemudian yang ketiga melakukan monitoring kepatuhan hand hygiene. Yang keempat menambah dan memastikan ketersediaan fasilitas hand hygiene dan mengatur pembatasan jumlah pengunjung pasien. Dari kelima ini saya berdasarkan prioritasnya, yang pertama melakukan edukasi hand hygiene kepada keluarga pasien, yang kedua menyediakan media edukasi untuk hand hygiene, dan yang ketiga melakukan monitoring kepatuhan hand hygiene. Berdasarkan penentuan prioritas gagasan, terdapat 3 upaya utama untuk meningkatkan kepatuhan hand hygiene keluarga pasien di ruang rawat inap, yaitu edukasi hand hygiene kepada keluarga pasien, penyediaan media edukasi seperti poster atau leaflet, kemudian melakukan monitoring kepatuhan hand hygiene. Penerapan ketiga gagasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan hand hygiene, mencegah terjadinya healthcare associated infection atau HAIS, serta meningkatkan keselamatan pasien. Oke. Terima kasih. Ya. Baik, sama dok. Jadi penggunaan isunya relevan dengan tugas utamanya sebagai dokter. Kemudian penggunaan alat analisisnya, APKL-nya sangat jelas. Kemudian diturunkan ke Fishbone. Cuman tinggal itu tadi ada 3 prioritas isu, prioritas kegiatan, ya prioritas gagasan ini. Nanti dibuatkan prioritas kegiatannya itu yang bisa terukur terselesaikan dalam jangka 1 bulan ini, dok. Kemudian dibuatkan juga tahapannya, langkah-langkahnya. Tapi saya diusahakan jangan hanya 3 kegiatan, dok. Kenapa? Karena 3 kegiatan dengan 4 kegiatan penilaian penguji itu berbeda, ya kan? Nah, takutnya nanti ada kegiatan dari 4 ini, ya dari 3 ini kegiatan yang dibuat, ada yang menurut penguji itu tidak relevan menyelesaikan isu, artinya isu yang solusi yang diangkat itu tidak dianggap bahwa tidak dianggap bahwa gagasan kreatif itu akan berpengaruh ke nilainya. Jadi diusahakan 4 atau 5 kegiatan yang mana bisa menutupi kalau dalam satu kegiatan itu yang menurut penguji itu tidak kreatif, atau yang mana yang dianggap tidak kreatif itu apabila kegiatan yang kita desain, yang kita angkat sebagai solusi yang kita tawarkan di sini sudah dilakukan sebelum aktualisasi, itu tidak dianggap sebagai solusi yang tepat. Nah, kalau tidak dianggap solusi yang tepat, dia masuk di level penilaiannya itu masuk di level kedua. Nah, kalau level kedua kalau dikonversi ke nilai itu dia punya nilai 60,1 sampai 70.
Nah, itu agak apa namanya agak di bawah standar. Jadi saya sarankan kepada teman-teman diusahakan kegiatan itu lebih dari 3 supaya kita bisa apa namanya apa masuk di level 4 dan dikonversi nilai itu dikonversi nilai kalau nilainya di level 4 dikonversi 80,1 sampai 80,1 8 90,1 sampai dengan 100 untuk konversi ini. 85 kalau tidak salah, 85,1 sampai dengan 90 100 sampai 100. Itu konversi nilai kalau di level 4. Jadi penggunaan alat analisis dan isunya apa narasinya itu masih perlu diperkuatkan fakta dan data. Yang biasa disebut dengan kondisi saat ini. Tolong dikuatkan fakta dan datanya. Kalau ada fakta dan datanya yang masih ada dalam memorinya yang belum belum dinarasikan, dibuatkan narasinya. Ya, itu sama dengan Dokter Agung tadi diperkuat dengan apa fakta dan data yang biasa disebut dengan kondisi saat ini. Nanti karena kalau sudah ada kondisi saat ininya kan tidak sudah enak langsung pindahkan nanti kalau masuk di agenda 4 kita tidak ribet lagi untuk apa namanya menyusun fakta dan datanya. Biasa kita ini kan lupa ya, lupa melihat daripada fakta dan datanya. Jadi kalau apa yang ada dalam pemikirannya silahkan ditulis supaya nanti kita di penyusunan di Word-nya nanti di rancangan aktualisasi yang sesuai dengan kaidah penulisan itu sudah kita sesuai dengan kaidah tulisan yang diinginkan daripada Perlan. Oke. Jadi itu ya dok ya dokter apa dokter Vika. Jadi lebih ke apa namanya kegiatan yang dibuat tadi itu kalau tolong ditambahkan dan bisa terukur kegiatan 1 bulan itu bisa terselesaikan atau tidak. Misalnya kegiatan 1 apa capaiannya, kegiatan 2 apa capaiannya, kegiatan 3 apa capaiannya, begitupun kegiatan 4 apa capaiannya, sehingga dari capaian ini bisa terukur, bisa bisa kita lihat bahwa dengan kegiatan 4 ini bisa menjawab daripada permasalahan yang kita angkat. Jadi itu tadi belum optimalnya tadi apa penerapan cuci tangan ya, kalau tidak salah. Iya, belum optimalnya kepatuhan hand hygiene keluarga pasien dalam upaya pencegahan infeksi di ruang rawat inap. Berarti kita mau meningkatkan tingkat kepatuhannya, ya kan? Iya. Jika meningkatkan ke tingkat kepatuhannya dengan kira-kira kegiatan apa yang 4 ini yang bisa terukur. Kira-kira apakah kita melakukan edukasi atau kita melakukan edukasi, apakah edukasinya leaflet, ya kan? Atau kita Ya. melakukan edukasi dibuatkan di monitoring di layar yang ada di rumah sakit, bagaimana apa video-video tentang cuci tangan 6 langkah 5 momen ya kan misalnya itu boleh dok. Salah satu upaya untuk memberikan pengetahuan karena persoalannya kalau kita mau melakukan apa secara verbal itu agak sulit karena pasien apa keluarga pasien kan bergantian. Nah, kalau semua kita lakukan berganti itu agak agak sulit makan waktu. Jadi dibuatkan video tutorialnya, baru kita buatkan ditampilkan di video yang ada di layar itu lebih efektif. Ada dulu saya punya bimbingan Dokter Gunawan, kalau tidak salah dokter yang dari apa dari Parigi itu salah satu ide gagasannya itu melakukan bahkan bahkan dilakukan apa ya apa namanya itu antara bidang-bidang yang ada di rumah sakit itu di ruangan-ruangan itu dilakukan apa bukan praktek tapi pertandingan apa istilahnya dok istilahnya. Jadi dijadikan sebagai sarana untuk bagaimana bidang-bidang ini ketaatan penerapannya dengan melakukan eh, kalau tidak salah pertandingan lah intinya pertandingan bagi siapa yang terbaik yang memenuhi standar karena ada bagaimana ada yang melakukan cuci tangan tidak buka cincinnya misalnya kalau itu sesuai dengan bagaimana lah penerapan pencuci tangan itu yang sesuai dengan standar. Nah itu yang diperebutkan di setiap bidang dan ada reward and punishment kalau tidak salah diberikan. Itu saya pikir itu ide gagasan yang menurut saya yang
tidak pernah dilakukan di apa namanya di organisasi, tapi dilakukan itu karena salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan itu tadi. Khususnya karena yang peran penting sebenarnya itu adalah petugas yang ada di situ, dok ya. Petugas yang ada di situ karena perpindahan pindahan apa penyakit apa kuman-kuman atau bakteri itu kan dari itu. Kalau kita tidak patuh dalam melakukan pemeriksaan atau cuci tangan itu, ya bisa saja bakteri-bakteri itu pindah dari tangan ke tangan. Jadi itu dilakukan pertandingan apa itu untuk membiasakan, karena intinya bahwa yang kita mau melakukan ini adalah membentuk habitsnya, membiasakan baik daripada petugasnya dengan keluarga pasien itu. Kalau keluarga pasien tadi kita lakukan dengan apa tadi video 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 tutorial yang kita buat itu, yang dilakukan dan diputar setiap saat, dan siapapun pasien yang datang ya kan, keluarga pasien yang datang bisa sambil menunggu menunggu pasiennya, bisa dia lihat itu cara cara cuci tangan, 5 6 langkah 5 momen itu yang bisa dijadikan Nah, intinya bahwa silakan Ibu Dokter buat buat kegiatan yang bisa terukur, yang paling tidak tidak pernah dilakukan selama ini di di tempat kerjanya, karena ini yang diukur ini adalah ide kreatifnya juga, ya. Kalau sudah pernah dilakukan, kemudian dilakukan lagi, itu tidak dianggap bahwa itu ide gagasan kreatif. Karena itu menjadi tolak ukur nanti penjelasan berikutnya, pertemuan berikutnya. Untuk di coaching agenda baru saya jelaskan terkait daripada kriteria-kriteria penilaian penguji di dalam melihat isu-isu yang kita angkat dengan ide gagasan yang kita sajikan. Oke, Dok? Ya, mohon maaf. Saya pikir itu saja penjelasan dari saya. Intinya bahwa apa yang dokter sudah buat itu sudah sudah sesuai dengan ekspektasi saya, dan hanya ingin saja kegiatannya yang berbeda sedikit daripada kegiatan rutinnya. Oke, baik. Next, selanjutnya saya persilahkan kepada siapa nih? Bu Erisa sudah aman laptopnya? Kalau tidak, kita ke Pak Vicky. Sudah bisa, Ibu? Bu Erisa sudah bisa? Oke, silahkan saya. Ini Bu, apakah sudah tampil? Sudah, sayang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, perkenalkan saya Eliza dari BKPSDM Kota Palu. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil identifikasi isu dengan judul optimalisasi pemanfaatan aplikasi MyASN sebagai basis data ASN. Baik. Pengelolaan data ASN saat ini sudah berbasis sistem informasi, yaitu melalui aplikasi MyASN sebagai basis data ASN. Data ASN seharusnya bersifat akurat, mutakhir, dan terintegrasi, karena menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan kepegawaian. Namun pada praktiknya, pemanfaatan aplikasi MyASN belum optimal, khususnya dalam pemutakhiran data ASN. Berdasarkan kondisi yang ada, saya mengidentifikasi beberapa isu. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan MyASN. Kemudian yang kedua, rendahnya pemutakhiran data ASN. Kemudian yang ketiga, kurangnya pemahaman ASN terhadap penggunaan MyASN. Dari ketiga isu tersebut, saya menetapkan bahwa isu utama ialah belum optimalnya pemanfaatan aplikasi MyASN sebagai basis data ASN. Selanjutnya, dilakukan validasi isu menggunakan analisis APKL. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa isu ini memiliki nilai tertinggi, sehingga dinyatakan sebagai isu yang aktual
problematik, berdampak luas, dan layak untuk diselesaikan. Oleh karena itu, isu ini ditetapkan sebagai isu utama untuk dianalisis lebih lanjut. Yang kemudian saya juga melakukan analisis prioritas menggunakan metode USG. Hasilnya menunjukkan bahwa isu ini juga memiliki tingkat urgensi, keseriusan, dan potensi pengembangan yang tinggi, sehingga semakin memperkuat bahwa isu ini perlu diselesaikan dan ditangani. Kemudian, analisis penyebab Fishbone. Untuk mengetahui akar penyebab masalah, saya menggunakan analisis Fishbone, yang mana hasilnya menunjukkan keempat faktor utama. Yang pertama, faktor SDM, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran ASN. Kemudian yang kedua, faktor prosedur, yaitu belum adanya monitoring dan jadwal pemutahiran data. Yang ketiga, faktor sistem, yaitu fitur belum dimanfaatkan secara maksimal. Keempat, faktor data, yaitu data belum lengkap. Dari keempat faktor tersebut, yang paling dominan adalah faktor SDM dan prosedur. Kemudian gagasan solusi. Berdasarkan penyebab tersebut, saya merumuskan beberapa alternatif solusi, yaitu melalui sosialisasi penggunaan MySN, mendorong ASN untuk melakukan update data secara mandiri, melakukan monitoring data ASN, serta memberikan perampingan dalam pengunggahan dokumen. Kemudian untuk prioritas solusinya. Solusi yang paling utama yaitu monitoring kelengkapan data. Oke. Gagasan inovasi sebagai bentuk solusi yang lebih komprehensif, saya mengusulkan gagasan inovatif yaitu satu data ASN. Gagasan ini merupakan strategi aktualisasi terpadu yang menggabungkan antara monitoring, sosialisasi, updating mandiri, dan pendampingan. Dengan strategi ini diharapkan juga data ASN bisa lebih akurat, muktahir, dan terintegrasi. Kesimpulannya, sebagai kesimpulan, pemanfaatan MyASN saat ini belum optimal. Masalah utama terletak pada faktor SDM dan prosedur, sehingga solusi yang ditawarkan adalah melalui monitoring serta strategi terpadu. Apabila tidak segera ditangani, maka kualitas data ASN dapat berdampak dengan pengambilan kebijakan kepegawaian. Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Ibu Elisa ya. Sudah apa namanya mengangkat isu. Jadi saya tadi kaget kok langsung judul itu ya. Tapi itu nggak apa-apa judulnya. Tapi isunya belum optimalnya pemanfaatan aplikasi My ASN dalam pemutahiran data ASN itu ya, Erisa, Bu Erisa. Itu Ya, isunya ya. Itu isunya yang diangkat. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi My ASN dalam pemutahiran data ASN, siap, Bu. betul? Iya. Oke, baik. Sama dengan yang penjelasan saya tadi, tolong dibuatkan fakta dan data. Kenapa Anda katakan belum optimalnya pemanfaatan aplikasi My ASN di kota Palu, ya kan? Jadi apakah apa namanya berapa sih jumlah ASN yang Anda yang selama ini yang tidak terdata, tidak apa ya, artinya kalau belum optimal pemanfaatan aplikasi berarti masih banyak ASN yang tidak terdata di dalam My ASN kan itu ya. Siap. Sehingga Anda mengatakan bahwa belum optimalnya. Jadi dikuatkan itu fakta dan data yang biasa disebut tadi kondisi saat ini ya. Kondisi saat ini jadi itu harus jelas walaupun tadi sudah disampaikan misalnya aktualnya problematik khalayak dan layaknya harusnya itu yang dinarasikan ya. Dinarasikan apa namanya kondisi karena dianggap masalah berarti diangkat sebagai isu berarti itu ada masalah seharusnya ya kan seharusnya My ASN itu adalah salah satu
basis data yang semua ASN yang ada bukan hanya di Kota Palu tapi semua ASN yang ada di Indonesia ini memanfaatkan basis data itu sebab My ASN itu sebagai basis data supaya mudah untuk apa namanya entah dikontrol atau jadikan sebagai bank data data pegawai. Tidak lagi kita minta-minta data pegawai itu setiap manusia setiap ASN mau urus naik pangkat urus apa tidak lagi kita minta semua sudah ada di My ASN kan seperti itu. Sehingga itulah yang apa namanya sebagai apa nama Ibu sebagai apa di situ apa namanya jabatan fungsionalnya. Jabatan saya penata kelola sistem teknologi informasi, Bu. Ya, penata kelola Sistem dan tek Sistem dan teknologi informasi. sistem dan teknologi informasi. Berarti lebih penanganannya main-main data data pegawai itu ya, Siap. termasuk My ASN itu. Jadi silakan membuat kondisi saat ini dengan ada tadi ide gagasannya, kalau tidak salah ada berapa ide gagasan, ada pendampingan, ya ya Bu ya. Ada Siap, Bu. 4 kegiatan kalau tidak salah tadi. Siap, Bu. 4 atau 3. Jadi itu diusahakan bahwa apakah 4 kegiatan itu dipastikan bisa selesai tidak 1 bulan itu bisa semua kegiatan itu bisa terselesaikan tidak? Kalau tidak jangan diangkat. Jangan diangkat sebagai solusi. Takutnya jadi bom bom bunuh diri kan gitu ya. Kemudian apa tadi yang saya mau sampaikan kondisi saat ini? Oh iya. Di Pisbon, setelah Pisbon, diusahakan Anda teman-teman membuat tabel. Ya, tabel yang kayak tadi Dokter Agung dibuatkan tabelnya. Tabelnya itu ada apa namanya nomor, kemudian penyebab, ya penyebab, kemudian ide gagasan. Itu harus balance itu ya, harus nampak itu tabelnya karena itu salah satu apa namanya eh salah satu hal yang ada di format penulisan nanti, ya, yang tabel itu tadi, tabel yang kalau tidak salah kemarin saya sudah sampaikan. Izin coba saya buka dulu kalau tidak salah ya. Di tugas kemarin Ibu sudah sampaikan di sini. Ada ya? Oh, tidak masuk dia. Oke. Jadi diusahakan di apa namanya di Ibu Erisa dengan apa tadi Ibu dokter setelah Pisbon dibuatkan tabel. Dari mana tabelnya? Tabel isinya tabel itu di penyebab yang ada di Pisbon turunkan di tabelnya. Turunkan di tabelnya baru di sebelahnya itu gagasannya gagasan dan gagasan sebenarnya gagasannya sudah ada ya, Ibu buat tadi sudah ada gagasannya tapi belum berbentuk tabel. Karena itu tabel juga menjadi persyaratan nanti yang wajib yang harus ditulis di apa di penulisan Word berarti harus kita siapkan dari sekarang. Jadi isinya tabel itu penyebab yang ada di Fishbone diturunkan dalam tabel. Kemudian kita di sebelahnya tabel di sebelahnya penyebab itu ada ide gagasan. Nah, ide gagasan itu terjawab daripada masalah masalah yang ada di Fishbone itu. Misalnya lambatnya cara kerjanya, ya kan? Nah, jadi lambat cara salah satu dari mainnya lambat cara kerjanya bla bla bla. Nah, sehingga kita mencari ide gagasannya supaya tidak lambat cara kerjanya, kita melakukan misalnya melakukan edukasi kepada pegawai cara cara kerja yang merubah budaya kerjanya misalnya merubah budaya kerja dengan bla bla bla. Nah, itu masih gambaran secara umum tetapi nanti dari ide gagasan itu kita perkecil menjadi kegiatan. Nah, dari misalnya merubah budaya kerja kita bentuk kita jadikan kegiatannya berupa apa? Misalnya melakukan edukasi cara penggunaan atau tadi melakukan pendampingan pengisian My ASN itu salah satu kegiatan yang terukur Ibu Erisa ya. Nah, jadi itu
Nanti setelah dari tabel ini dibuatkan kegiatan, baru kegiatan itu dibuatkan tahapan-tahapannya lagi. Ya. Jadi tujuannya karena nanti kalau di agenda 2 itu dari yang kita mau bahas itu dari setiap kegiatan itu mampu kita mengkaitkan nilai berakhlak di dalam setiap tahapan, bukan ke setiap kegiatan, tapi setiap tahapan itu kita menginternalisasi nilai berakhlak di dalam tahapan. Olehnya itu wajib di tahapan itu masuk di apa namanya di apa diselesaikan di agenda 1. Oke, Ibu Erisa, terima kasih sudah apa namanya isunya sudah sesuai dengan jabatan fungsionalnya, jabatannya saat ini dan ide gagasannya tadi optimalisasi pemanfaatan MyISN sebagai basis data kalau tidak salah tadi ya. Oke, baik. Tinggal dilihat kegiatan-kegiatan apa yang bisa terukur 1 bulan ini. Oke, silakan. Masih bisa, teman-teman. Saya persilahkan. Siapa yang mau paparan, saya persilahkan. Ayo dong, yang lain. Ada Pak, siapa tadi? Yang Pak Fikri, boleh Pak Fikri? Risa. Gimana suaraku? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Saya dari instansi Rumah Sakit Umum Daerah Pendau Tambu. Baik, di sini saya akan memaparkan identifikasi isu dari hasil pengkajian di Rumah Sakit Umum Daerah Pendau didapatkan. 1, belum optimalnya pengisian daftar pemberian obat. Yang kedua, belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat inap kelas 2 dan 3. Terus yang ketiga, belum optimalnya penerapan 5 momen hygiene perawat. Oke, Pak Fikri, apa ini? Perawat atau apa? Perawat terampil, Bu. Perawat terampil, belum optimalnya pengisian daftar pemberian obat. Berarti itu tidak relevan dengan Pak Fikri ambil itu. Oh, Karena itu pemberian obat larinya ke mana nih? Ke farmasi ya? informasi. Ah, Nah, kalau yang dari Bu, kalau yang dari pemberian dari dokter kan lewat dari perawat, bagaimana ya? Oh, boleh. Berarti Hmm. bukan pemberian obat. Belum optimalnya. Yang mana mau diangkat ini sebagai isu? Yang saya mau angkat, Core isu yang menjadi core isu. Isu utama. dia digabung Bu, jangan ini identitas pasiennya. Nanti saya angkat gelang pasien. Enggak, Itu yang enggak. saya angkat. Dari tiga isu ini, Pak Fikri, yang mana yang menjadi core isu? Ini belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat inap. Oh, yang ini, kelas 2. Belum Ya, lengkapnya identitas pasien. di ruang rawat inap kelas 2 dan 3. Ini penyebab, sayang. Penyebab ini. Hmm. Ini penyebab. Bukan ini isu utamanya. Isunya Anda perawat itu apa? Tugas pokoknya perawat itu apa? Belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat inap kelas 2 dan 3. Dampaknya kepada Pak Vicky sebagai perawat apa? Ini apa? Untuk mengurangi kesalahan pemberian obat atau mengurangi kesalahan tindakan kepada pasien. Hmm? Itu isu yang sebenarnya saya mau angkat Ibu. Makanya dari 3 ini kan semuanya ada di rumah sakit itu. Betul. Betul.
Tetapi kalau ini belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat, ini bukan isu, tapi penyebab isu. Caranya dari belum belum lengkapnya identitas pasien ini, sebagai perawat, apa yang Anda rasakan dari masalah ini? Oh iya. Ya kan? Ini cocoknya masuk di Fishbone. Cari cocoknya di Fishbone. Jadi ini turunkan di Fishbone, baru cari dari tidak lengkapnya identitas pasien ini berdampak kepada tugas Anda. Belum optimalnya belum optimalnya pelayanan, ya, pelayanan pasien di ruang rawat inap. Ya kan, itu boleh isunya itu. Atau belum optimalnya layanan, ya, layanan, atau belum optimalnya dukungan bla 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 terhadap pelayanan bla 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 di kelas 2 dan 3. Salah satu penyebabnya Anda tidak optimal dalam melaksanakan tugasnya. Misalnya Anda apa namanya, keterlambatan memberikan obat, misalnya keterlambatan memberikan bla 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 pelayanan karena apa? Data terkait daripada pasien yang ada di ruang inap itu tidak 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 lengkap gitu, sehingga salah satu ide gagasannya nanti Anda mau melengkapi dokumennya, misalnya identitasnya apa, pencatatannya apa, membuat semua format yang dibutuhkan nanti Anda sajikan untuk memudahkan Anda untuk melakukan pelayanan kepada pasiennya. Jadi itu, Pak Fikri. Jadi belum lengkapnya identitas pasien itu salah satu penyebab yang menghambat pelaksanaan tugas Anda sebagai perawat, khususnya di kelas 2 dan 3. Rawat inap ya, khusus di rawat inap. Jadi boleh diganti isunya kalau ini memang mau diangkat. Kemudian belum optimalnya pemberian daftar pemberian obat, belum optimalnya penerapan 5. Oke, ini isu boleh yang 5 ini. Yang poin ketiga itu boleh isu, ya, karena itu memang anunya, ya. Jadi ini diganti itu. Kalau mau belum optimalnya pelayanan, ya, belum optimalnya pelayanan, apa namanya, atau lambatnya pelayanan perawat di ruang inap bla 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 bla. Nanti disebabkan bukan karena petugasnya yang tidak ini, tetapi itu tadi apa namanya, dokumen data-data yang dibutuhkan di dalam memberikan pelayanan itu tidak tercatat terdokumentasi dengan baik, sehingga itu yang memperlambat proses pelayanan, apakah pemberian obatnya, pemberian apanya, bla bla bla. Kan itu yang harus di apa namanya, karena kalau berorientasi pelayanan itu kan kita harus melihat apa sih yang apa namanya, apa yang dia butuhkan pasiennya. Oh, pasien membutuhkan obat, tetapi kalau kita mau memberikan obat itu kita harus lihat apa riwayatnya bla bla bla, misalnya ini hanya contoh saja ya. Kemudian dari kita tidak bisa memberikan pelayanan kalau tidak berbasis data. Nah, makanya datanya ini termasuk di dalamnya belum lengkapnya identitas pasien di ruang inap ini yang menjadi hal yang apa ya, menjadi hambatan sebagai sebagai perawat, sebagai Pak Fikri di dalamnya dalam memberikan pelayanannya. Jadi dijadikan penyebab saja ini Pak Fikri. Tetapi isunya belum optimalnya pelaksanaan belum optimalnya pelayanan pelayanan perawat dalam bla 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 bla. Nanti Pak Fikri yang sesuaikan itu. Ingat bahwa isu itu berdasarkan dengan tugas pokoknya kita. Ya, jangan ambil isu ya kalau berbicara metode, apa namanya, mensur, itu jangan dijadikan sebagai isu, itu jadi penyebab. Tetapi kalau mau dijadikan isu, cari dari 5 unsur ini atau 6 unsur ini dikaitkan dengan tugas pokoknya atau tugas jabatannya teman-teman. Oke. Kita next Pak Fikri ke bawah isunya. Tentu di Fishbone juga berubah ya, diperbaiki sedikit. Ya, coba turun di Fishbone ke bawah Pak Fikri. Iya, coba dikasih besar sedikit Pak Fikri. Pak Oma ini. Oke.
Kasih besar sedikit Pak Fikri. Sebesar di apa ya? Tambah saja itu di bawah itu di apa? 65 ini jadi 70 coba. Dikasih zoom sedikit. Ya. Iya, belum lengkapnya identitas pasien di ruang rawat ini belum lengkapnya bukan isu itu penyebab. Kedisiplinan petugas ini boleh penyebab. Kemudian belum lengkapnya itu juga masuk di supplier ini. Jadi belum lengkapnya identitas ini masuk di bawah sini di supplier, ya. Penerapan SOP belum maksimal, tidak adanya penanda pasien dengan keadaan khusus, oke. Em, Justru belum lengkapnya pasien itu di ruang ini harusnya itu, oh berarti solusinya nanti ini Anda membuat format baku ya? Iya Pak Fikri. Format apa solusinya yang Anda mau selesaikan ini Pak Fikri? Rencananya solusinya itu nanti dibuatkan Bu, tapi dia dari awal dulu dibuatkan apa gelang pasien, nanti di situ kan sudah ada semua anunya untuk mengurangi kesalahan terhadap pelayanan kepada pasiennya. Oke, ini gelas Masih ini rencananya, Bu. ini ada stok gelang utama habis. Jadi ini berarti ini bukan solusi baru. Jadi Anda buatkan hal yang berbeda. Apakah stok gelang apa namanya? Kan skill ini ada keterampilan atau manusianya di sini. Jadi bukan bukan di sini skill ini bukan stok gelang yang habis, bukan. Jadi dari sisi manusianya di sini. Jadi sisi manusianya, misalnya dari sisi petugasnya, petugasnya misalnya tidak apa ya apa namanya pengambilan data itu tidak lengkap misalnya, misalnya apalah ya. Nanti buat di sini karena kalau skill ini adalah keterampilan. Nah, keterampilan itu adalah manusia. Jadi dilihat bukan stok gelang yang utama yang habis, ya. Karena kalau Anda ambil stok gelang utama yang habis, tidak ada solusi yang kreatif yang Anda lakukan. Nah, kita anggap bahwa gelang yang yang ada di dalam itu sudah ada data-datanya, misalnya pegawai situ, apa pasien ada di situ, berarti paling tidak ini menjadi ide gagasan. Oke. Keterbatasan penyedia barang. Ingat, skill, keterampilan. Ini bukan kalau ini masuk material ini, antara ini dengan ini masuk material. Ya. Jadi gelang dengan keterbatasan ini masuk material, tidak masuk di skill. Jadi skill itu adalah keterampilan atau manusianya di situ. Bagaimana sistem pelayanan? Karena kita rubah tadi belum optimalnya sistem pelayanan di ruang inap, bla bla bla. Salah satu penyebabnya tadi belum lengkapnya identitas pasien ruang inap. Berarti kita harus solusinya melengkapi. Dengan cara apa untuk melengkapi? Apakah Anda membuat format baku, ya kan? Atau membuat apa template terkait pengisiannya seperti apa? Itu ide gagasannya. Kemudian di skillnya, misalnya perawat tadi salah satunya apa namanya perawat apa penulisan apa tadi penulisan identitas apa penulisan identitas tidak lengkap berarti itu salah satu apa namanya kelemahan petugasnya sehingga itu yang menyebabkan tadi belum optimalnya itu yang berdampak kepada belum optimalnya pelayanan ya. Seperti itu diperbaiki dulu khusus untuk skillnya diganti ini stok gelang utama dengan ini diganti. Dia masuk di material ini. Kalau Anda mau pakai 5S ya, 5S atau 4S silakan. Atau mau pakai 5M atau 6M silakan. Sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan ya. Oke, berarti Pak Fikri diganti isunya. Kemudian ini coba di slide 4 Pak Fikri. Oke, nah ini jadi kedisiplinan petugas. Ingat tadi itu kan di Fishbone tidak ada kedisiplinan petugas kan? Kok di sini penyebab masalah tiba-tiba ada? Harusnya kalau penyebab masalahnya itu yang ada di Fishbone di slide 3 tadi itu diturunkan di sini, Dinda. Hah? Baru dicarikan di sini bagaimana mengedukasi tentang bagaimana. Berarti kedisiplinan petugas ini yang tidak apa ketidakdisiplinan petugas dalam melakukan pencatatan itu masuk di skill tadi. Oke.
Diganti itu. Tidak adanya penanda khusus dan keadaan, tidak ada penanda pasien dengan keadaan khusus. Itu juga tidak ada tadi di Pisbonmu, tapi ada di penyebab masalah. Itu harus connect itu, ya. Nah, jadi itu. Jadi untuk teman-teman tadi ada beberapa yang belum bikin tabel, yang begini maksud saya. Tolong dibuatkan seperti ini supaya terukur penyebab masalahnya dengan pemecahan masalahnya itu bisa oh ini dari masalahnya ini relevan tidak? Jangan sampai lain penyebabnya, lain ide gagasannya. Oke? Nah, nanti tambahan untuk Fikri, dari pemecahan masalah ini Anda buatkan slide 5. Pemecahan masalah melakukan misalnya ke pemecahan masalahnya ini ada 4, Anda turunkan di slide 5, baru dibuatkan tahapannya. Misalnya melakukan edukasi tentang pentingnya penanda pasien. Misalnya tahapannya apa, langkah-langkahnya apa. Ya. Kemudian menggunakan ada tadi karena dirubah itu bukan hanya penyebab masalahnya ini pasti dirubah ya. Nah, tapi paling tidak semua dari pemecahan masalah ini Anda turunkan menjadi di slide 5, baru dibuatkan tahapan-tahapan kegiatannya. Oke? Baik, Bu, baik. Oke, baik. Terima kasih Pak Fikri. Apa namanya? Tidak usah ragu teman-teman salah atau tidak. Saya bukan lihat daripada capaian, tapi saya melihat prosesnya teman-teman. Ya, jadi lebih mudah kita paham kalau kita tersendat disampaikan itu kayak lebih lebih nyambung biasanya daripada teman-teman diam-diam, takutnya diam-diam tapi takut takut ditahu kelemahannya, padahal kenapa saya lakukan ini karena toh teman-teman nanti saya yang mendampingi di penyusunan rancangan, pasti saya harus punya basic karena ini juga nanti pertemuan berikutnya saya tidak akan lupa ini, ya saya tidak akan lupa mau siapa pasiennya, mau siapa pesertanya, pasti saya ingat. Oh, kalau ini ada saran yang saya berikan itu masih saya ingat. Oke, baik. Selanjutnya saya persilahkan. Siapa lagi? Ayo dong. Ini sudah ada 4, sudah ada 5 orang tadi yang tampil. Berarti masih ada 9 orang. Saya persilahkan teman-teman. Oke. Kalau tidak ada malu-malu, saya langsung saja. Saya ke Ibu Udria Lepong Bulan. Silakan. Siap, Bu. Izin, Bu, apa sudah terlihat? Masih dashboard, masih berproses kali. Sudah. Ya, Bu. Selamat sore, Bu. Izin, Bu. Izin memperkenalkan diri, nama Audrey Pongbulan dari Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Tengah. Izin, Bu, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil dari latihan 3 mandiri, yaitu analisis isu kontemporer dengan judul Sistem Penyimpanan Surat yang Masih Konvensional. Dalam pelaksanaan tugas di instansi ditemukan beberapa isu masalah, yaitu yang pertama, jadwal kapal. Izin, Bu. Itu yang pertama, informasi jadwal kapal belum tersampaikan secara cepat kepada masyarakat, di mana informasi jadwal kedatangan dan keberangkatan kapal di Pelabuhan Sayong itu masih terbatas pada penyampaian secara langsung di lokasi pelabuhan atau melalui informasi dari petugas, sehingga masyarakat yang berada jauh dari pelabuhan itu sering terlambat memperoleh informasi. Yang kedua, kurangnya konsistensi dalam pembaruan informasi jadwal kapal, di mana informasi jadwal kapal yang disampaikan kepada masyarakat itu terkadang belum diperbarui secara berkala, sehingga berpotensi menimbulkan kebingungan bagi pengguna jasa kepelabuhan. Yang ketiga, sistem penyimpanan surat masih konvensional atau manual, sehingga membutuhkan ruang penyimpanan fisik yang cukup besar dan beresiko terhadap kerusakan dokumen. Yang keempat, belum optimalnya penyusunan dan penyajian laporan, di mana laporan masih manual dan memakan waktu, data pendukung sering tidak lengkap atau tercecer, dan format laporan belum seragam. Dari beberapa identifikasi isu tersebut itu saya melakukan ya, teknik analisis menggunakan APKL.
di mana untuk A itu merupakan aktual yang benar-benar terjadi saat ini. Untuk P itu problematik, memiliki dimensi masalah yang kompleks. Untuk K itu merupakan kelayakan atau isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak, dan L itu merupakan layak, yaitu realistis, relevan, yang dimunculkan sebagai pemecah masalah. Nah, dari isu tersebut itu yang pertama, informasi jadwal kapal belum tersampaikan secara cepat kepada masyarakat, di mana saya memberi untuk nilai aktualnya itu 3, yaitu isu ini sering terjadi dalam operasional harian, terutama pada saat perubahan jadwal yang mendadak. Yang kedua, untuk nilai P-nya saya beri nilai 3, itu menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan pengguna jasa, namun masih bisa diatasi dengan komunikasi langsung di lapangan. Untuk K-nya saya juga beri nilai 3, di mana berdampak luas karena menyangkut banyak pengguna jasa kapal. Untuk L-nya saya beri nilai 3, yaitu layak ditangani tetapi membutuhkan dukungan sistem dan koordinasi lintas pihak. Untuk isu yang kedua yaitu kurangnya konsistensi dalam pembaruan informasi jadwal kapal. Di sini saya memberi nilai aktual yaitu 3 karena masih sering ditemukan dan namun tidak selalu terjadi setiap saat. Untuk problematiknya mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap informasi, tetapi dampaknya tidak langsung krisis. Untuk K-nya saya beri nilai 3 karena dampaknya cukup luas tetapi tidak sebesar isu keterlambatan dan penyampaian informasi. Untuk L-nya saya beri nilai 2 karena masih bisa diperbaiki dengan peningkatan SOP dan kedisiplinan petugas. Untuk isu yang ketiga yaitu sistem penyimpanan surat masih konvensional atau manual, di mana untuk nilai aktualnya saya beri nilai 4, yaitu sangat relevan dengan kondisi saat ini, terutama di tempat saya bekerja karena masih menggunakan sistem manual. Yang kedua, problematik. Saya beri juga nilai 4 karena menyebabkan keterlambatan pencarian data, resiko kehilangan arsip, dan inefisiensi kerja. Untuk nilai K-nya, saya beri nilai juga 4 karena berdampak luas pada seluruh pegawai dan proses administrasi. Untuk layaknya, saya beri nilai 4 karena sangat layak ditangani karena dapat ditingkatkan melalui digitalisasi dan realistis dan implementatif. Selanjutnya untuk isu yang keempat, belum optimalnya penyusunan dan penyajian laporan. Untuk nilai A-nya saya beri nilai 3 karena masih terjadi dalam kegiatan administrasi rutin. Untuk P-nya saya beri nilai 4 karena berpengaruh pada kualitas pengambilan keputusan pemimpin. Dan untuk A-nya saya beri nilai 3 karena dampaknya masih terbatas pada internal organisasi. Untuk layaknya saya beri nilai 3 karena layak diperbaiki melalui peningkatan kompetensi dan standar pelaporan. Dari beberapa isu tersebut, saya menetapkan sistem penyimpanan surat yang masih konvensional atau manual sebagai isu utama yang akan dianalisis lebih lanjut, di mana isu ini dipilih karena memiliki dampak yang paling besar terdapat terhadap efektivitas kerja, khususnya dalam pengelolaan arsip dan administrasi. Yang kemudian saya masukkan dalam analisis Fishbone. Analisis Fishbone ini terdapat 4, yaitu people, properties, material, dan equipment. Untuk people sendiri, yang pertama ada kebiasaan kerja manual yang sudah mengakar, kurangnya kemampuan digital pegawai, tidak ada pelatihan pengelolaan arsip dan digital. Untuk properties, kurangnya dukungan manajemen, tidak ada sistem penyimpanan modern. Untuk equipment, minim komputer, tidak tersedia sistem arsip digital. Untuk material, volume surat yang terus bertambah, dan dokumen yang masih berbentuk fisik. Dari analisis Fishbone ini, saya membuat tabel penentu ide gagasan. Dari penyebab masalah, yang pertama kebiasaan kerja manual yang sudah mengakar itu, ide gagasannya itu melakukan perubahan budaya kerja melalui sosialisasi dan kampanye digitalisasi serta penerapan kebijakan sistem digital secara bertahap. Eh, Kurangnya kemampuan digital pegawai itu untuk ide gagasannya mengajari keterampilan digital dasar dan menggunakan sistem arsip elektronik secara berkala. Yang ketiga, tidak adanya pelatihan pengelolaan arsip digital, yaitu susunan program pelatihan khusus manajemen arsip digital dan elektronik office. Yang keempat, tidak ada standar sistem penyimpanan modern, di mana mulai menerapkan pengelolaan sistem arsip digital. Selanjutnya, surat yang terus bertambah, menerapkan sistem klasifikasi dan retensi arsip serta digitalisasi dokumen lama. Dokumen masih berbentuk fisik
di mana melakukan scanning dokumen dan konversi ke format digital. Tidak tersedia sistem arsip digital dan mengimplementasikan Google Drive untuk pengarsipan digital. Selanjutnya, minim komputer yaitu menggunakan aplikasi arsip online agar bisa diakses dari berbagai perangkat. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Udria. Bu Udria, tugas jabatannya apa, sayang? Izin Bu, pengawas transportasi darat. Oke, pengawas transportasi darat. Kemudian kita angkat terkait dari digitalisasi apa namanya persuratan ini. Apa kaitannya? Izin Bu, kan saya ditempatkan di bagian kepelabuhanan, yaitu di mana nanti data-data tiap pelabuhan itu saya yang olah terakhir ya. Jadi karena saya melihat di kantor saya itu masih manual, Bu, saya berpikir lebih urgent sepertinya untuk supaya tidak Oke, tercecer data-datanya, Bu. baik. Berarti bukan surat, sayang, dokumen. Siap, Bu, dokumen. Oke. Nah, itu. Kalau surat kan lebih ke sekretariat, ya. Tapi kalau dokumen, dokumen itu harus coba di slide kedua, coba. Coba di slide kedua. Harus jelas dokumen apa? Sistem penyimpanan dokumen dokumen apa? Dokumen kepelabuhanan ke dokumen apa? Supaya fokus kepada kita fokus kepada jabatan fungsionalnya. Siap, Bu. Oke, nanti Siap. diperbaiki ini. Ini sudah bagus apa namanya apa namanya penggunaan alat analisisnya sampai dengan ide gagasannya itu sudah bisa terukur karena memang ingin sistem penyimpanan yang digitalisasi kan gitu ya. Nah, tetapi harus fokus ke isunya karena sistem penyimpanan surat masih konvensional itu banyak surat ya di OPD. Nah, tetapi kalau lebih ke apa namanya penyimpanan dokumen apa dokumen pengarsipan dokumen apa yang ada sesuai dengan tugasnya Bu Udria itu yang difokuskan ditambahkan di sini tulisannya. Oke? Siap, Bu. Siap, terima kasih. Iya, kemudian di poin keempat saya lihat ini nih kegiatannya ada 10. Oke. Oke, coba di kegiatan 10 ini coba di slide keempat sayang. Ya, di slide keempat tolong di di zoom tolong ya. Kebiasaan melakukan jadi ada beberapa kegiatan di penyebab masalah ini bisa dijadikan satu solusi ya. Ini melakukan perubahan budaya kerja melalui sosialisasi, kampanye digitalisasi serta penerapan bentuknya apa ini sayang? Melakukan kampanye budaya perubahan, melakukan perubahan budaya kerja melalui sosialisasi dan kampanye digitalisasi. Nah, berbentuk apa? Apakah Anda mau membuat stiker untuk ditempel di bla 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 atau bagaimana? Karena lo kampanye kan seperti itu. Kampanye ini kan sama dengan melakukan orasi, melakukan apa namanya, melakukan sesuatu yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan, menambah pengetahuan kepada, memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini loh saya, ya kan, Udria contoh, Ibu Udria mau melakukan bagaimana supaya kita digitalisasi, ada berupa hayo-hayo kah apakah di situ. Nah, kira-kira kalau di kepalanya Ibu Dria, ide gagasannya ini mau dibentuk fixnya kegiatannya mau apa? Izin Bu, izin menyampaikan mungkin saya berpikir nanti dikumpulkan dalam satu tempat, di situ saya akan mempresentasikan bagaimana pentingnya itu digitalisasi agar dokumen-dokumen itu tidak lebih mudah ditemukan, Bu. Oke, berarti di sini adalah melakukan salah satu ide gagasannya melakukan persiapan pelaksanaan aktualisasi, ya kan? Nanti tahapan kegiatannya itu melakukan konsultasi dengan mentor, mengumpulkan rekan-rekan kerja, kemudian melakukan pemaparan melakukan pemaparan tentang penggunaan digitalisasi nanti bla bla bla. Itu kegiatannya. Jadi harus terukur sayang ya. Nah, jadi melakukan ini kemudian kenapa? Karena ide gagasannya adalah ingin melakukan perubahan, tetapi harus berbentuk apa kegiatannya. Jadi kegiatannya melakukan persiapan persiapan pelaksanaan aktualisasi
Tahapan pertamanya adalah melakukan konsultasi dengan mentor, menyampaikan kepada mentor, Pak Mentor, saya mau melakukan apa namanya, melakukan perbaikan sistem pengelola manajemen administrasi yang ada di kantor ini dengan menggunakan digitalisasi. Itu ya, melakukan digitalisasi. Itu penyampaian kepada mentor. Outputnya mentor setujui ya. Setelah mentor setujui, tahapan kedua mengumpulkan, melakukan edukasi atau sosialisasi internal kepada rekan kerja. Itu tahapan kedua. Nah, kemudian yang tahapan ketiganya itu adalah memaparkan di hadapan apa namanya, melakukan pemaparan penggunaan literasi digital, penerapan digitalisasi di dalam namanya bla bla bla. Nanti itu. Jadi di tahapan kegiatan satunya sudah terselesaikan tahapannya, sudah terukur terselesaikan dari penyebabnya ini, ya kan? Nah, jadi yang tadi itu kebiasaan kerja manual sudah mengakar, kita rubah mindset tadi dengan melakukan budaya budaya kerjanya melakukan perubahan budaya kerja. Oke? Nah, kemudian kurangnya kemampuan digital. Nanti di sini mengajari keterampilan digital. Kemudian ini kegiatan ide gagasan 2 dan 3 ya. Ide gagasan 2, 3, 4 ini satu kegiatan saja sayang. Ya. Satu kegiatan yang bisa kita buat misalnya melakukan melakukan pendigitalisasian dokumen, ya kan? Melakukan pendigitalisasian dokumen apa di situ. Jadi itu sudah terukur kegiatannya. Ya, tahapan pertama mengajari dulu, ya kan? Mengajari dulu rekan kerjanya. Kemudian melakukan mempraktekkan, mengedukasi rekan kerja tentang penggunaan arsip digital kan gitu ya. Kemudian penerapan pengelolaan arsip digital. Jadi setiap kegiatan ide gagasan 2, 3, 4 ini dia jadikan tahapan saja tapi buatkan satu kegiatan. Ya kan? Pemanfaatan kah atau penyimpanan sistem penyimpanan modern misalnya. Sistem itu menjadi kegiatannya, ide gagasan menjadi kegiatannya ada penyimpanan dokumen sistem modern. Sistem modern itu adalah digitalisasi. Jadi sudah dua kegiatannya. Kemudian volume terus bertambah, menerapkan sistem klasifikasi, resensi dan digitalisasi dokumen, lakukan scanning bentuk. Jadi di sini satu kegiatan ini volume, jadi memanfaatkan digitalisasi digitalisasi dokumen Google Drive, ya kan? Nah, jadi ini kegiatan 5 dan 6 itu bisa satu kegiatan saja, nanti ditinggal ditambahkan tahapannya. Oke? Nah, tidak tersedia digital ini mengimplementasikan Google Drive. Jadi ini outputnya kegiatan 7 ini menjadi output di kegiatan 5 dan 6 itu menjadi output ini. Implementasi Google Drive dalam pengarsipan digital. Kemudian minimnya komputer, jadi minimnya menggunakan aplikasi arsip online agar bisa, ini sudah terselesaikan di kegiatan. Jadi 4 saja kegiatannya ini dari 10 penyebab dengan ide gagasan 10 coba dikombinasi menjadi empat kegiatan yang Ibu sampaikan tadi. Oke, Ibu Dria. Nanti Oke, tinggal dibuatkan tahapan kegiatannya. Oke, saya Bu. pikir cukup untuk Ibu Dria. Terima Eh, kasih, Bu. iya, oke. Intinya bahwa ya, harus jelas ya, setiap kegiatan yang kita ambil, isu yang kita ambil itu fokus kepada tugas tugas uraian tugasnya kita, jabatan fungsionalnya kita apa. Oke, silakan di stop share. Masih bisa satu orang, Bapak Ibu, dibolehkan? Tidak ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh berarti. Oke, Izin silakan. Ibu saya, Bu. Tuh. Oke, silakan Pak Rivaldi. Izin sunscreen Ibu. Ya, silakan.
Fikri tadi perubahan ganti isu. Kemudian Adria. Diperjelas isunya. Kemudian silakan ya, silakan Pak Rivaldi. Izin Ibu, Ya, apakah silakan. kelihatan? Iya, iya. Sudah, sudah. Terima, terima kasih kesempatannya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang tugas agenda 1 tentang identifikasi isu. Oke. Nah, perkenalkan saya Rivaldi Hasim dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Donggala eh, sebagai sandiman ahli pertama. Apa, Dek? Eh, sebagai sandiman ahli pertama, Ibu. Oh, Sandiman. Ya, Komimpi ya? ya Ibu. Oke. Eh, Adapun salah satu tugas dari sandiman ahli pertama yaitu tentang pemanfaatan sertifikat elektronik, di mana pemanfaatan sertifikat elektronik merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Sertifikat elektronik berfungsi sebagai identitas digital yang dapat digunakan untuk autentifikasi tanda tangan elektronik pada dokumen digital. Namun, dalam implementasinya di lingkungan instansi, pemanfaatan sertifikat elektronik belum berjalan secara optimal, tunjukkan dengan masih terbatasnya penggunaan sertifikat elektronik dalam proses penandatanganan dokumen dinas maupun dalam sistem aplikasi yang digunakan oleh instansi. Oke, Ada next. Adapun beberapa isu yang saya dapatkan, Ibu. Yang pertama, belum optimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik di lingkungan OPD Kabupaten Donggala. Kemudian yang kedua, kurangnya pemahaman ASN tentang fungsi dan keamanan penggunaan sertifikat elektronik. Ketiga, Oke. belum tersedianya SOP yang jelas terkait pengelolaan dan penggunaan sertifikat elektronik. Oke. Keempat, koordinasi antar OPD dalam penerapan tanda tangan elektronik masih terbatas. Dan Oke. terakhir, infrastruktur dan dukungan teknis pengguna sertifikat elektronik belum merata. Oke. Silakan. Next. Adapun analisis isu dari kelima isu utama tersebut menggunakan analisis APKL dari kelima isu tersebut ada ada eh, beberapa isu yang masih yang jumlahnya sangat besar, yaitu yang pertama belum optimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik dengan jumlah 19. Yang kedua, kurangnya pemahaman ASN tentang sertifikat elektronik. Dan yang ketiga, belum adanya SOP pengelolaan sertifikat elektronik. Jadi dari kelima isu tersebut didapatkan analisis isu menggunakan APKL yang pertama yaitu belum optimalnya pemanfaatan sertifikat elektronik. Dikarenakan eh, dikarenakan isu pertama dikarenakan isu ini terjadi karena penggunaan sertifikat elektronik di OPD masih belum merata. Kemudian problematik P-nya, isu ini diangkat karena proses administrasi menjadi lambat dan tidak efisien. Kemudian K-nya, isu ini diangkat berdampak pada seluruh di lingkungan OPD, mempengaruhi juga pelayanan publik kepada masyarakat. Keempat, layaknya eh, ter- permasalahan dapat diatasi melalui pelatihan SOP atau penguatan sistem. Kemudian selanjutnya, analisis masalah menggunakan mind mapping dan fishbone. Adapun analisis penyebab masalah penggunaan sertifikat elektronik, yang pertama pada SDM
ASN belum memahami manfaat sertifikat elektronik. Kedua, metodenya eh, belum adanya SOP pengguna belum tersedia atau prosedur layanan belum standar. Mesin atau teknologi belum adanya sistem aplikasi belum terintegrasi dan keterbatasan perangkat. Yang terakhir, budaya kerja masih manual, perubahan digital belum merata. Kemudian penentuan gagasan solusi. Yang pertama itu ada penyusunan SOP penggunaan sertifikat elektronik, ada sosialisasi dan edukasi kepada ASN, pembuatan paduan teknis, peningkatan koordinasi dengan OPD, dan monitoring dan evaluasi penggunaan sertifikat elektronik. Adapun prioritas gagasan, berdasarkan beberapa alternatif gagasan yang telah dirumuskan, gagasan yang dipilih adalah pembuatan paduan teknis aktivasi tanda tangan elektronik di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Donggala. Gagasan ini dipilih karena dapat membantu pegawai dalam memahami prosedur aktivasi serta penggunaan sertifikat elektronik secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun tahapan kegiatan yang pertama, identifikasi permasalahan. Uraian kegiatan mengidentifikasi kendala yang dihadapi pegawai dalam aktivasi dan penggunaan sertifikat elektronik. Outputnya adalah data permasalahan penggunaan sertifikat elektronik. Kedua, pengumpulan data dan referensi. Uraian kegiatan mengumpulkan informasi terkait prosedur aktivasi sertifikat elektronik serta referensi dari kebijakan atau panduan yang sudah ada. Outputnya bahan referensi penyusunan panduan. Penyusunan draft panduan, uraian kegiatan menyusun konsep panduan aktivasi sertifikat elektronik yang berisi langkah-langkah penggunaan secara sistematis. Outputnya draft panduan aktivasi sertifikat elektronik. Keempat, koordinasi dan validasi. Uraian kegiatan melakukan koordinasi dengan unit terkait pengelolaan sertifikat elektronik untuk mendapatkan masukan. Outputnya masukan dan hasil validasi panduan. Kelima, penyempurnaan panduan. Melakukan revisi dan penyempurnaan berdasarkan hasil masukan dari pihak terkait. Dokumen panduan final, sosialisasi panduan, menyampaikan panduan kepada pegawai melalui kegiatan sosialisasi atau media internal. Outputnya dokumentasi sosialisasi dan distribusi panduan. Ketujuh terakhir, monitoring dan evaluasi, memantau pemanfaatan panduan dan penggunaan sertifikat elektronik oleh pegawai. Outputnya laporan monitoring dan evaluasi. Mungkin hanya itu, Ibu. Terima Baik. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rivaldi ya, Iya, Ibu. Rivaldi di Kominfo, tugasnya dari persandian ya. Iya, Ibu. Nah, termasuk apa tadi Peman- Pemanfaatan sertifikat elektronik. pemanfaatan sertifikat elektronik yang spesifik yang kemana nih Pak apa namanya Pak Rivaldi? Saya belum Eh, coba bagi bagi share ilmunya dulu. jadi Ibu, di Sandiman sendiri, Ibu, Heeh. itu salah satu tugasnya itu tentang pemanfaatan sertifikat elektronik. Oke. Saya salah satu verifikator Heeh. atau salah satu verifikator yang menerbitkan sertifikat elektronik Oke, tunggu dulu. Sertifikat elektronik ini yang mengeluarkan dari dari BSRE, Ibu. oh Ya, BSRE. Balai Sertifikasi Elektronik. Itu Yang ada saya di lupa. mana? Eh, ada di pusat, Ibu, di Jakarta. Tetapi misalnya kalau gini, saya melakukan kegiatan, ya kan gitu ya. OPD Ya, saya Ibu. melakukan kegiatan, tetapi kegiatan itu nanti sertifikat elektroniknya dikeluarkan di sana. Iya. Nah, nanti verifikasinya ada sama Pak Rivaldi, gitu. Iya, Ibu, iya, Ibu. Jadi untuk Eh, pembuatan sertifikasinya itu melalui kami. Oh, pembuatan sertifikasinya. Tapi Iya, pemeriksaannya dari Pak Rivaldi, nanti pemeriksaannya dikeluarkan oleh iya. eh, eh, Sertifikatnya dari BSRE, Ibu. siap, 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 siap. Nah, berarti misalnya saya BPSDM, ya kan mau Iya, Ibu. melakukan pelatihan barang dan jasa, kan gitu ya. Iya, Ibu. Dan kita salah satu butuh sertifikat elektronik. Nah, sertifikat elektronik berarti saya berurusan dengan Pak Rivaldi gitu. Iya, Ibu. Kalau membuat Nah, eh, jadi yang tanda tangan elektronik.
Tanda tangan yang Ya, menjadi permasalahan ini masih banyak orang yang tidak paham cara penggunaan bla bla bla. iya Ibu, iya Ibu. Gitu. Baik, baik. Sehingga itu yang Anda mau gaungkan ke OPD terkait penggunaan apa Sertifikat namanya elektronik. penggunaan tanda tangan sertifikat elektronik itu terbitnya, Iya gitu Ibu. ya? Iya, Prosedurnya. ya prosedurnya Ibu. Penerbitannya. Oke. Baik. Nah, sekarang Ibu sudah paham terkait bagaimana nih? Dari tadi saya muter-muter gimana apa ini? Karena ini ilmu baru bagi saya ya. Ya Jadi Ibu. saya katakan bahwa teman-teman bukan berarti saya widya suara kemudian ilmu itu saya tahu semua. Walaupun saya MSc, tapi bukan master segala ilmu ya. Cuman ilmunya anunya saja apa keilmuannya saja. Kemudian ini yang Anda mau gaungkan. Kemudian ada beberapa tadi kegiatan yang Pak Rivaldi apa namanya sampaikan. Ada 7 kegiatan kalau tidak salah. Nah, coba buatkan Pak Rivaldi. Ada tadi di gagasan yang di poin terakhir itu 7. Ya, ini tahapan kegiatan. Ada kegiatan, ada 7 ya, kalau tidak salah Pak Rivaldi. Bisa Iya dibesarkan. Ibu. Jadi diusahakan di kegiatan ini Farivaldi, bagaimana caranya dari 7 kegiatan ini Anda buat kegiatan supaya masyarakat atau OPD yang ada di apa namanya OPD atau di kepemerintahan Kabupaten Donggala paham fungsinya Bapak gitu. Sebenarnya Oh itu iya. sasarannya kan. Iya Ah, Ibu. paling tidak misalnya coba di kegiatan pertamanya apa tuh? Saya tidak bisa baca kecil sekali. Oke, next lagi di kegiatan 7 di apa namanya di slide berapa tadi? Ini Ibu. Ini penentuan gagasannya. Tetapi ini kan Anda ambil satu lagi kan? Iya Ibu. Pakai teori tapisan McNamara kan? Iya Ibu. Jadi dari teori itu Anda tapis menjadi satu tapisan. Coba di slide terakhir, dua terakhir, dua terakhir. Next ke bawah lagi, slide ke-7 kalau tidak salah. Lagi, mentok ini. Itu slide 7 di bawahnya lagi, slide 9. Di bawahnya, di bawahnya, Oh di ini Ibu. bawah, di bawahnya lagi. Prioritas gagasan, apa prioritas gagasanmu Dek? Tadi apa? Eh, Panduan teknis Ibu. Pembuatan Menyusun. panduan teknis. Oke. Aktivasi tanda tangan elektronik. Oke, baik. Di tahapan kegiatan di ini ide gagasannya, prioritas gagasannya, buatkan berbentuk kegiatannya mana? Coba di slide berikutnya. Ini Ibu. Oke, ini coba besar sedikit. Mengidentifikasi permasalahan. Oke, mengembangkan data dan coba begini. Di tahapan kegiatan ini, bagaimana Anda membuat kegiatan yang bisa yang bisa terukur daripada itu tadi, untuk merujuk kepada ide gagasanmu yang tadi itu. Pembuatan panduan teknis, Panduan. pembuatan panduan teknis itu salah satu kegiatan yang Anda Iya buat Ibu. untuk intinya gini, bagaimana masyarakat yang ada apa namanya orang yang ada di Kabupaten Donggala, khususnya yang ada di OPD itu memahami memahami atau mengetahui penggunaan prosedural ya, prosedural penerbitan daripada Penerbitan. penerbitan daripada sertifikat elektronik itu tadi. Iya Nah, Ibu. sebenarnya poinnya. Kemudian kegiatan pertamamu itu sebenarnya kalau saya tidak usah Anda tidak usah dipilih lagi yang slide 9 tadi itu di atasnya ini yang di atas ya. Yang di atasnya lagi itu di atasnya. Ya. Tidak usah Anda pilih di atasnya ya. Tidak usah Oh Anda iya Ibu. pilih. Semua ini jadikan kegiatan saja. Oh iya Ibu. Penyusunan SOP, kemudian sosialisasi, kemudian pembuatan buku panduan, ya kan?
Ya, Ibu. kemudian tutorial. Itulah kegiatannya. Tidak usah Anda pakai lagi menentukan gagasan solusi, tidak usah. Langsung saja gagasan solusi. Jadi menjawab daripada terjawab daripada fishbone tadi. Oh, Ya. baik, Ibu. Nah, Ya, Ibu. jadi ini kegiatan ini tidak usah Anda pilih. Semua kegiatan yang 5 ini jadikan kegiatan. Tidak perlu kita identifikasi permasalahan Oh, ya, karena Ibu. ini adalah kegiatan aktualisasi dengan ilmu penerapan. Jadi sebegitu kita tahu permasalahannya kan kita sudah tahu permasalahannya. Di mana kita tahu permasalahannya, kita sudah menggunakan alat analisis yang fishbone tadi, kan sudah tahu penyebab masalahnya sehingga tidak usah lagi menganalisis permasalahan menjadi kegiatan, tidak usah, langsung saja untuk masyarakat Kabupaten Donggala harus tahu bagaimana caranya supaya dia tahu apa namanya di Dinas Kominfo itu sebagai sarana salah satu sarana apa namanya salah satu apa namanya orang hal yang penting yang mereka pahami bahwa Kominfo itu mengeluarkan ada namanya persandian yang di dalamnya ada adalah apa penerbitan Sertifikat. sertifikat elektronik itu melalui Dinas Kominfo. Nah, sehingga itu yang harus disampaikan kepada publik. Bagaimana caranya? Karena jujur saya juga baru tahu ini urusan seperti ini. Jadi perlu kita lakukan apa namanya edukasi kepada publik terkait daripada persandian ini sendiri. Nah, apa yang harus kita lakukan? Karena kita lebih spesifik kepada penerbitan sertifikat elektronik tadi itu, ya. Ya, Belum Ibu. apa belum optimalnya bla 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 tentang penerbitan sertifikat elektronik sehingga kita mau cari penyebabnya di Fishbone tadi ada kelebihan tapi menjadi kekurangan itu. Anda buat di Fishbone dengan membuat di apa namanya di apa tadi causal map salah satunya saja kita pakai Adek. Tidak usah Ya, pakai Ibu. kalau sudah pakai causal map tidak usah pakai Fishbone, tapi kalau pakai Fishbone tidak usah pakai causal map karena hampir sama fungsinya. Ya. Ya, Ibu. Jadi di Fishbone ini coba lihat di Fishbone ini baru turunkan daripada ide gagasanmu yang tadi itu di bawahnya. Oh, Jangan iya. sampai ide gagasan yang Anda munculkan 5 tadi itu tidak relevan dengan ide permasalahan yang ada di analisis Fishbone-nya. Oke? Oh, ya, Nah, Ibu. baik diperbaiki dulu. Ada sebenarnya tinggal di apa ditambahkan saja. Nah, kemudian Baik, Ibu. dibuatkan tahapan kegiatannya. Oke? Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rivaldi sudah menyajikan, jujur menambah ilmu saya. Jadi dengan proses pembelajaran ini saya juga belajar Bapak Ibu ya. Karena tidak semua ilmu yang itu saya paham. Jadi baik ilmu kedokteran, ilmu apa itu apa namanya banyak yang dapatkan dari rekan-rekan peserta latsar itu sendiri. Silakan di stop share. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Untuk adik-adik yang belum tampil ya, insya Allah nanti saya koordinasi dengan Pak Ketua kelas. Bagaimana kesempatan waktunya besok? Kalau misalnya besok ada jeda ya, karena saya sudah janji kalau tidak salah saya punya jeda. Kalau misalnya ujiannya besok selesai jam 1, kita bisa jam 2 ya, jam 2. Jam 2 sampai jam berapa? Kalau misalnya nanti saya konfirmasi teman-teman apa namanya jadwalnya. Tapi kalau memang ini karena jadwal tambahan tidak usah pakai baju hitam putih lah, kasihan gerah nantinya kan ini tidak masuk di apa namanya tidak masuk di Zoom, maksudnya tidak direkam. Jadi dalam artian ini tidak sesuai dengan jadwal. Artinya ini hanya tambahan bonus saja untuk teman-teman. Kebetulan karena teman-teman ini coach saya, jadi saya mau anda masuk di agenda 2 itu sudah bahan jadi, sudah tidak diulang lagi supaya saya nanti penjelasan di coaching agenda dengan di pembimbingan tidak lari ke sana kemari ya. Nah, jadi nanti saya konsultasi apa koordinasi dengan Pak Agung bagaimana waktunya. Yang penting teman-teman siap saja. Oke? Nah, standby saja karena masih ada sekitar 8 orang yang belum diusahakan besok itu bisa terselesaikan. Eh, apa agenda 2 sudah masuk besok, teman-teman? Lusa ya? Atau sudah langsung agenda 2?
lusa Ibu baru masuk Oh, agenda lusa. 2. Oke, baik. Kalau lusa berarti ada kesempatan besok ya. Baik, adik-adik yang kami banggakan, kita sudahi dulu pertemuan kita pada sore hari ini. Insya Allah kita ketemu besok dengan jadwal tambahan. Terima kasih. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan teman-teman. Kalau ada yang salah kata, salah ucap, cukup untuk di room saja ini, tidak disimpan di luar. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mulai dari sore tadi jam 3:30 ini sampai sekarang ini menjadi catatan terbaik untuk kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Makasih. kasih, Bu. Terima kasih, Ibu. Baik. warahmatullahi. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Izin ya. Mau siap-siap buka Terima kasih, puasa. Bu. Siap, Ibu. Ibu.